Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan suara saya dalam channel ini yang kali ini khusus membahas materi matematika wajib kelas 10 SMA. Nah, semoga kalian masih semangat ya belajar matematika dari rumah. Dan kita berdoa semoga wabah virus corona ini segera berakhir, supaya kita segera bertemu di sekolah dan belajar secara tatap muka. Oke, tetap semangat ya. Kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu operasi aritmetika pada fungsi dan fungsi komposisi part 1. Nah, ini ada 4 buah rumus operasi aritmetika pada fungsi. Yang pertama, operasi penjumlahan, yaitu f plus gx sama dengan fx plus gx. Operasi penjumlahan yang tadi rumusnya. Langsung yang kedua, operasi pengurangan, yaitu f min gx sama dengan fx min gx. Yang ketiga, operasi perkalian, yaitu f dikali gx sama dengan fx dikali gx. Yang terakhir, operasi pembagian, f per gx sama dengan fx per gx, dengan syarat gx tidak boleh sama dengan 0 gitu. Oke, kita langsung masuk ke contoh berikutnya. Jika fungsi fx dan gx diberlakukan operasi penjumlahan, maka diperoleh. Misalkan nih ya, misalkan fx-nya itu diketahui x plus 1. Terus gx-nya diketahui x kuadrat plus 1. Karena yang ditanya operasi penjumlahan, berarti fungsi fx dan fungsi gx harus dijumlah. Udah, taruh aja. X plus 1 plus x kuadrat plus 1. Kamu kelompokin nih yang punya x kuadrat sama yang punya x kuadrat. X kuadrat di sini punya temennya nggak? Nggak ada temennya kan? Kalau nggak ada temennya, langsung taruh di bawahnya. X kuadrat plus x. X-nya di sini berasal dari sini. Karena yang punya x pangkat satunya tidak punya teman lagi, berarti langsung taruh x-nya di sini, taruh sini. Kalau misalkan dia punya teman, ya udah taruh juga. Misalkan temennya 3x nih, berarti x ditambah 3x gitu. Nah, selanjutnya kita tulis yang konstanta, yang hanya ada angkanya saja. Di sini cuma ada 1 dan 1. Tulis plus 1 plus 1. Udah, tinggal dijumlah x kuadrat plus x plus 2. Udah. Terus contoh yang kedua, yaitu jika fungsi fx dan gx diberlakukan operasi pengurangan, maka diperoleh, nah, fungsi fx dan gx itu harus dikurang. Jadinya x plus 1 min buka kurung. Ingat ya, harus dibatasi oleh tanda kurung. Karena kalau kamu tidak membatasinya dengan tanda kurung, nanti hasilnya akan berbeda gitu. Nah, yang ini sama seperti tadi. X-nya di sini punya temen nggak? Nggak punya. Langsung tulis di bawahnya. Terus ini min, jangan lupa ini dikali. Min dikali x kuadrat, min x kuadrat. Terus tulis nih plus 1, tulis. Min dikali 1, min 1. Nah, setelah ini kita susun berdasarkan pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi di sini berapa? Kuadrat. Berarti min x kuadrat plus x. 1 ambil 1 habis. Berarti udah sampai sini aja. Gitu. Gampang ya? Oke, kita langsung masuk ke contoh berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya, yaitu jika fungsi fx dan gx diberlakukan operasi perkalian, maka diperoleh f kali gx sama dengan fx dikali gx. Fx-nya masih sama seperti yang tadi, x plus 1 dikali gx-nya sama x kuadrat plus 1. Nah, ini kita kali nih, kali pelangi ya. Jadinya x di sini dikali ini dulu, terus 1 dikali ini. Udah. X dikali x kuadrat, x pangkat 3. X dikali 1, x. 1 dikali x kuadrat, x kuadrat. 1 kali 1, 1. Udah, sampai sini kita susun berdasarkan pangkat tertingginya. Pangkat tertinggi di sini adalah x pangkat 3.
terus habis itu X pangkat 2, terus X plus 1. Udah selesai. Gampang? Gampang. Lanjut. Jika fungsi fx dan gx diberlakukan operasi pembagian, maka diperoleh berarti fx per gx. Fx-nya x plus 1 per x kuadrat plus 1. Sampai sini kita masih bisa dikutak-kutik nggak? Bisa difaktorkan nggak? Nih, x kuadrat plus 1. Ada faktornya nggak? Nggak ada. Maka cukup sampai sini jawabannya, karena pembilangan penyebut sudah tidak bisa difaktorkan lagi. Itu misalkan dia ada faktornya, misalkan di sini soalnya x kuadrat min 1. Nah, x kuadrat min 1 ini kan faktornya x plus 1 dengan x min 1. X plus 1-nya bisa dicoret nih, atau bisa dikanselasi dengan pembilang. Maka kalau soalnya seperti itu, hasilnya adalah 1 per x min 1. Karena x plus 1 yang sebagai pembilang dan x plus 1 yang sebagai penyebut sudah dicoret atau dikanselasi. Gitu ya. Karena soalnya hanya berbentuk seperti ini kan x kuadrat plus 1 tidak ada faktornya ya. Berarti udah sampai sini aja. Itu. Paham? Paham insyaallah. Oke. Lanjut. Nah, ini latihan soal operasi aritmetika pada fungsinya. Next ya. Nah, selanjutnya ada fungsi komposisi. Yang pertama, konsep komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Tahukah Anda apa yang dimaksud dengan komposisi fungsi? Untuk memahami konsep fungsi, coba Anda perhatikan permasalahan berikut. Tahukah Anda bahwa bagaimana proses pembuatan kain itu? Bagaimanakah tahap-tahap pembuatannya? Pada awalnya, kapas diolah menjadi benang, kemudian benang diolah menjadi kain. Jika produksi kain maksud saya jika produksi kapas menurun atau meningkat, maka apakah pengaruhnya terhadap produksi kain? Yang ini gambar kapas, yang ini gambar benang, dan yang ini gambar kain. Nah, permasalahan di atas dapat dianalogikan dengan komposisi fungsi. Pada permasalahan tersebut, produksi kapas mempengaruhi produksi benang, sehingga benang pun akan mempengaruhi produksi kain. Gitu. Jadi sebenarnya komposisi itu artinya apa sih? Komposisi itu artinya kayak komposisi dari sebuah, misalkan komposisi dari sebuah susu, itu kan ada gula, ada nih, misalkan gini nih. Misalkan komposisi dari sebuah bubuk nih. Komposisi dari sebuah bubuk itu kelihatan nggak? Nih, misalkan komposisi dari sebuah bubuk atau susu, yaitu gula, krimer, padatan susu, ekstrak jahe, perisa alami, penstabil nabati, ekstra malt, garam. Nah, itu adalah komposisi dari sebuah susu. Sama halnya dengan ini, kain. Komposisi dari kain itu ada benang. Benang ini terbuat dari kapas, gitu. Jadi, seperti itulah konsep komposisi fungsi. Lanjut. Fungsi komposisi atau komposisi dua fungsi. Dua buah fungsi f dan g dapat dikomposisikan dengan suatu aturan tertentu yang disebut dengan komposisi suatu fungsi. Fungsi f komposisi g. Jadi ini tuh dibacanya f komposisi g atau f dot g. Jika fungsi f dan g memenuhi RG irisan dengan DF tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian DG ke himpunan bagian RF yang dinyatakan oleh H sama dengan F komposisi G dengan aturan HX sama dengan F komposisi GX sama dengan F GX.
Jadi artinya kalau f komposisi gx itu artinya adalah gx ini, fungsi gx ini dimasukkan ke fungsi f dengan domain d f komposisi g sama dengan x elemen dg mutlak gx elemen df. Nah, jika fungsi g of atau g komposisi f, jika fungsi f dan g memenuhi Rf irisan dengan dg tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi h dari himpunan bagian df ke himpunan bagian rg yang dinyatakan oleh h sama dengan g komposisi f dengan aturan hx sama dengan g komposisi fx, yang artinya fungsi fx ini ada di dalam fungsi g gitu. Jadi pembacanya itu dari belakang, mengartikannya itu dari belakang. G komposisi f artinya fungsi f dimasukkan ke fungsi g gitu, dengan domain d g komposisi f sama dengan x elemen df mutlak fx elemen dg gitu. Paham konsepnya? Oke deh, kalau bingung kita masuk ke contoh soal ya. Lihat aja. Nah, nih sifat-sifat komposisi dulu. Sifat-sifat komposisi yang pertama tidak komutatif. Diketahui fungsi f titik 2 r maka r dengan fx sama dengan 2x plus 1 dan g r maka r dengan gx sama dengan x kuadrat min 3. Salah, apakah g komposisi f sama dengan f komposisi gx? Komutatif itu artinya apa sih? Komutatif itu artinya hasilnya meskipun dibalik sama atau enggak. Kan g komposisi f sama f komposisi g, kalau hasilnya dibalik dia sama apa enggak, kita mau ngebuktiin itu tuh. Nah, langsung g komposisi f artinya fungsi f dimasukin ke fungsi g. Fungsi g nya berapa? 2x plus 1. X di sini kita ganti perannya dengan fungsi g. Kenapa? Karena yang ditanya fungsi ya. Contoh soal yaitu diketahui fungsi f titik 2 r maka r dengan fx sama dengan 2x plus 1 dan g titik g itu r maka r dengan gx sama dengan x kuadrat min 3. Periksalah apakah g komposisi f sama dengan f komposisi g. Nah, g komposisi f ini artinya fungsi g dimasukin sama fungsi fx. Fungsi fx nya sama dengan 2x plus 1, fungsi gx nya sama dengan x kuadrat min 3. Karena g komposisi f artinya kan fungsi fx nya ini masuk ke fungsi g, ya kan? Nah, berarti x di sini perannya kita gantikan dengan 2x plus 1. Jadi 2x plus 1 tutup kurung kuadrat min 3. Tuh, 2x plus 1. Jangan lupa, karena gx nya itu kuadrat, kamu taruh juga di sini kuadrat. Kuadrat min 3. Udah, langsung kamu buka. Kamu buka kurungnya, jadilah ini 4x kuadrat plus 4x plus 1 min 3. Jangan lupa, cara membuka suatu kurung yang kuadrat itu 2x kuadrat. Artinya 2x kali 2x berapa? 4x kuadrat. Terus pangkat 2, pangkatnya 2 dikali 2x berapa? 4x kali 1 4x. Nah, baru belakangnya kuadratin. 1 kuadrat berapa? 1. Nah, ingat ya, cara ini hanya berlaku jika dia pangkat 2. Kalau pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya itu berbeda caranya. Itu. Baru min 3. Udah, x kuadrat di sini punya temen nggak? Nggak punya. Langsung tulis di sini 4x kuadrat plus 4x. 1 ambil 3 min 2. Nih hasil dari g komposisi f. Nah, terus f komposisi gx sama dengan f dikali gx sama dengan f komposisi g. Artinya fungsi g masuk ke fungsi f, ya kan?
Di sini fungsi f-nya itu 2x plus 1. Berarti x di sini perannya kamu gantikan dengan fungsi gx. Berarti 2 ini 2, x-nya dikali x kuadrat min 3 plus 1. Satunya dari mana? Dari sini nih. Langsung kamu kali. 2 dikali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 dikali min 3, min 6. Plus 1. Ini jangan ikut-ikuti kali, kan ini kan dibatasi oleh tanda penjumlahan. Berarti cukup ini kali ini sama ini kali ini. Udah, 2x kuadrat min 6 plus 1 min 5. Kita lihat. G komposisi F itu hasilnya 4x kuadrat plus 4x min 2. Terus F komposisi G itu hasilnya 2x kuadrat min 5. Berarti G komposisi F, X itu tidak sama dengan F komposisi G. Dari contoh soal tersebut dapat disimpulkan bahwa komposisi fungsi tidak bersifat komutatif, yaitu jika F A maka B dan G B maka C, maka F komposisi G tidak sama dengan G komposisi F. Gitu. Jadi harus hati-hati yang mana G komposisi F, yang mana F komposisi G. Oke, kita langsung masuk ke sifat berikutnya, yaitu komposisi fungsi, yaitu sifatnya asosiatif. Contoh soal, fungsi f R maka R dengan fungsi G, yaitu R maka R, dan H, yaitu R maka R, masing-masing didefinisikan jika fx sama dengan x plus 2, terus gx sama dengan 3x, dan hx sama dengan x kuadrat, maka tentukanlah H komposisi yang akan dikomposisikan dengan G komposisi F, X. Nah, yang B, komposisi dari H komposisi G yang akan dikomposisikan dengan F, X. Kita lihat, apa perbedaannya? Perbedaannya yaitu tanda kurung. Ya, tanda kurungnya. Yang pertama, artinya tanda kurung dari sebuah aljabar itu apa sih? Artinya kan dia duluan ya yang harus dikerjain kan. Nah, karena di sini yang dikurungin itu G komposisi F, maka kamu kerjain G komposisi F dulu, baru nanti hasilnya ini kamu substitusikan ke fungsi H. Nah, kalau ini H komposisi G, berarti kamu cari dulu H komposisi G, baru nanti fungsi F masuk ke fungsi H komposisi G. Gitu. Nih kita lihat caranya. G komposisi F, X sama dengan, nih yang ini ya, kan karena dia G komposisi F, maka di dalam G itu ada fungsi Fx sama dengan G sama dengan G X plus 2. X plus 2 nya dari mana? Dari sini. Fx kan G komposisi F itu artinya fungsi F dimasukin ke fungsi G, ya kan? Nah, berarti 3, karena fungsi Gx nya itu 3x, berarti cuma 3 dikali X plus 2. X plus 2 nya dari mana? Ini nih, dari sini nih. Langsung kita kalikan, 3 dikali X, 3x, 3 kali 2, 6. Jadi 3x plus 6. Kita udah ketemu fungsi G komposisi F. Setelah ketemu G komposisi F, kamu substitusi ke fungsi H. Ke fungsi H. Fungsi H-nya X kuadrat. Berarti X di sini kamu ganti dengan 3x plus 6. Jangan lupa, di sini dia kuadrat. Berarti di sini ada kuadratnya juga. Udah deh, kamu buka kayak tadi. 3x kuadrat. 3x kali 3x, 9x kuadrat. 2 dikali 3x dikali 6, 36x. 6 kuadrat berapa? 36. Gitu. Lanjut yang B. Lanjut yang B. H komposisi G, X. Kenapa yang dicari H komposisi G dulu? Karena yang dikurungin lebih spesial itu yang ini nih, yang H komposisi G. Jadi ada kurung di dalam kurung.
Berarti selesaiin dulu ya H komposisi G. Artinya di dalam fungsi H ada Gx. Fungsi H-nya berapa tadi? Ini fungsi H-nya 3x. Fungsi H-nya 3x. Berarti fungsi maksudnya fungsi G-nya. Fungsi G-nya itu 3x. Fungsi G-nya itu 3x, fungsi H-nya x kuadrat. Berarti 3x kuadrat sama dengan 9x kuadrat. Kalau udah ketemu H komposisi G, barulah kita masukkan fungsi fx ini ke dalam fungsi ini. Berarti kan 9 dikali x plus 2 kuadrat. Jangan lupa, di sini ada kuadrat, berarti di sini juga harus ada kuadrat. 9 dikali, kamu buka lagi nih kayak tadi, berarti kan x kuadrat plus 4x plus 4. Baru dikali. 9 kali x kuadrat, 9x kuadrat, 9 kali 4x, 36x, 9 kali 4, 36. Lihat hasilnya, sama atau tidak? Hasilnya, kalau G komposisi, H komposisi yang akan dikomposisikan dengan G komposisi fx, itu hasilnya 9x kuadrat plus 36x plus 36. Sedangkan yang B, komposisi H komposisi G terus dikomposisikan lagi dengan fx. Hasilnya sama juga. 9x kuadrat plus 36x plus 36. Jadi kesimpulannya, komposisi bersifat asosiatif, yaitu jika F maka A ke B dan G yaitu B ke C dan H C ke D, maka hasilnya sama. Meskipun yang dikurungin itu G komposisi F-nya, yang satu H komposisi G, pasti hasilnya akan sama. Gitu. Jadi ingat baik-baik ya. Kalau dalam suatu fungsi komposisi, itu kamu nyelesainnya dari belakang dulu. Misalkan H komposisi G komposisi F, berarti F masukin dulu ke G, masukin lagi ke H. Gitu. Jadi nyelesainnya dari belakang. Nah, sifat terakhir nih, sifat identitas. Contoh, diketahui fungsi I, yaitu R maka R. Ix sama dengan X. Dan fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1. Tentukanlah I komposisi fx dan F komposisi I. Nah, jawabnya I komposisi fx sama dengan I kali fx. Fx-nya itu x kuadrat plus 1 kan. Nih, x kuadrat plus 1. I itu artinya identitas. Kalau identitas itu mau dikali berapapun, pasti hasilnya dia juga. Tetap kan? X kuadrat plus 1. Yang ini juga F komposisi I. Hasilnya sama. Ya. Dari contoh soal tersebut dapat kita simpulkan bahwa jika Ix sama dengan X dan Fx adalah suatu fungsi, maka I komposisi F sama dengan F komposisi I. Sama dengan lagi fungsi F. Jadi kalau identitas, Ibu ulang ya. Kalau fungsi identitas itu mau dikali berapapun, hasilnya tetap fungsi ini. Fungsi yang ini juga sama gitu. Jadi jangan pusing. Oke, paham? Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3 dan gx sama dengan 5x plus 1. Tentukanlah G komposisi fx dan F komposisi gx. Nah, G komposisi fx artinya fungsi f dimasukin ke fungsi g. Fungsi g-nya berapa? 5x plus 1 per 2x min 3. Fungsi f-nya 2x plus 3. Kita tulis. Berarti kan di sini fungsi g dimasukin fungsi f. Ya kan? Berarti 5x plus 1, x-nya diganti sama 2x plus 3. Plus 1. Plus 1-nya dari sini. Per 2 dikali 2x plus 3 min 3. Jangan lupa diajak nih min 3-nya. Kita kalikan. 5 kali 2x 10x, 5 kali 3 15 plus 1. Jangan ikut-ikutan dikali nih 5 kali 1. Salah. Karena dia udah dibatasin oleh tanda penjumlahan.
berarti tetap tulis plus 1. Sama dengan penyebutnya, 2 dikali 2x 4x, 2 dikali 3 6, min 3 ya. 10x plus 15 tambah 1 16. Ingat ya, kamu itu nggak bisa menjumlahkan jika dia beda. Misalkan ini kan dia punya x, yang ini nggak punya x, yang ini nggak punya x. Berarti yang nggak punya x cuma bisa dijumlahkan dengan yang nggak punya x. Nggak bisa kamu jumlah semuanya, jadi 10 tambah 15 tambah 1 jadinya 16x. Itu salah besar ya. Jadi tetap masing-masing, karena dia yang punya x cuma 1, cuma 10x, ya udah ditulis aja 10x. Terus yang ini yang nggak punya x, 15 tambah 1 baru bisa dijumlah, tambah 16. Yang ini sama 4x plus 3 gitu. Jangan keliru, jangan semua dijumlahkan karena tidak semuanya bisa dijumlahkan. Nah, itu hasil G komposisi F. Sekarang F komposisi G. F komposisi G itu artinya fungsi F dimasukkan oleh fungsi G. Nah, fungsi F itu kan 2x plus 3. Fungsi G-nya 5x plus 1 per 2x min 3. 2x plus 3x di sini diganti dengan yang ini. Berarti 2 dikali 5x plus 1 per 2x min 3 plus 3. Jangan lupa di sini ada plus 3. Harus diajak nih plus 3-nya. Langsung dikali. 2 dikali 5x 10x. 2 dikali 1 2 per 2x min 3. Tetap ya, jangan ikut-ikutan dikali. Kecuali dia di sini 2 per 3, baru nanti penyebutnya ini dikali sama sini gitu. Karena dia tunggal cuma ada 2, cukup dikali dengan pembilang. Penyebutnya tetap plus 3 10x plus 2 per 2x min 3. Nah, kamu kali samakan penyebutnya. Berarti kan di sini 3 dikali 2x min 3. Nih 2x min 3 dari sini. Kan mau nyamain penyebut, berarti harus dikali. Kan? 3 dikali 2x min 3 per 2x min 3 berarti 10x plus 2. 3 dikali 2x 6x. 3 kali min 3 min 9 per 2x min 3. Nah, ini baru sama nih. Yang x sama yang punya x dijumlah, jadinya 16x. 2 dikurang 9 min 7 per 2x min 3. Udah selesai gitu ya. Jadi G komposisi F dengan F komposisi G itu hasilnya berbeda, karena berdasarkan sifat komposisi fungsi dia bukan bersifat komutatif. Paham? Semoga paham ya. Oke, lanjut. Yang kedua, diketahui F maka R dan G yaitu R ke R, Gx diketahui 3x plus 2, dan G komposisi F sama dengan 4x min 3, maka tentukanlah Fx. Nah, ini yang ditanya Fx nya nih. G komposisi F, X sama dengan 4x min 3 ya. G komposisi F itu kan artinya fungsi G dimasukin fungsi Fx kan, sama dengan 4x min 3. Fungsi G-nya apa? Fungsi G-nya 3x plus 2. Berarti 3 ini diganti X-nya di sini, kita ganti Fx kan. Fx dulu plus 2, plus 2-nya di sini. Sama dengan 4x min 3. 3Fx, 2-nya pindah ruas, jadinya 4x min 3 min 2. Fx, 4x min 3 min 2 berapa? Min 5. 3-nya jadi dibagi, jadi 4x min 5 per 3. Kalau misalkan di sini 4, di sini 4 gitu. Ketemulah di sini Fx sama dengan 4x min 5 per 3. Kalau kalian masih kurang yakin, silahkan buktikan sendiri G komposisi Fx itu hasilnya 4x min 3 atau bukan gitu ya. Oke,
Sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.